6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan hari ini saya kira ada 8 cagar budaya yang sudah akan disidangkan dan mungkin akan diusulkan ke pusat. Bahwa semalam PT PLNI ingin membangun dok ke bangkai laut untuk memberikan pelayanan terhadap 50 buah kapal PLNI yang lalu lalang di kawasan timur. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Dolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau menetapkan 8 bangunan menjadi cagar budaya tingkat Kota Bau-Bau. PT PLNI berencana membangun galangan kapal di Kota Bau-Bau. Pendengar, inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, tepatnya Selasa tanggal 20 September 2022 bersama saya Bung Zuda. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore, tepatnya tanggal 19 September 2022, selama 24 jam terakhir. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.620 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.410.426 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 3.390 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.226.446 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 23 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 157.915 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau menetapkan 8 bangunan menjadi cagar budaya tingkat Kota Bau-Bau. Cagar budaya itu ditetapkan dalam sidang bersama tim ahli. Mengenai itu, Afriansa menurunkan laporannya. Dan hari ini saya kira ada 8 cagar budaya yang sudah akan disidangkan dan mungkin akan diusulkan ke pusat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau bersama tim ahli menggelar sidang penetapan cagar budaya tingkat Kota Bau-Bau di Aula Kantor Dikbud Bau-Bau Senin 19 September 2022. Sidang yang dibuka langsung Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau MZ Tamsir Tamim mewakili wali kota itu menetapkan 8 bangunan menjadi cagar budaya Kota Bau-Bau meliputi Benteng Badia, Benteng Sorawolio 1, Benteng Sorawolio 2, dan Masjid Kuba. Kemudian Zawiya, Masjid Sorawolio, Kantor Asisten Residen atau ex-kantor Kotif, dan Kantor Asisten Residen ex-Rujab Bupati Buton. Asisten 1 Setda Bau-Bau MZ Tamsir Tami mengatakan sidang tersebut mendapat respon positif wali kota karena pertama kali digelar Dikbud Bau-Bau dalam menetapkan cagar budaya. Dan hari ini saya kira ada 8 cagar budaya yang sudah akan disidangkan dan mungkin akan diusulkan ke pusat untuk ditetapkan. Saya kira ini sangat-sangat respon untuk kegiatan itu. Tamsir juga mengatakan sidang penetapan cagar budaya tersebut sangat sejalan dengan visi misi wali kota, yakni mewujudkan Bau-Bau sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Di tempat yang sama, Kepala Dikbud Bau-Bau Laude Aswad menambahkan penetapan cagar budaya tersebut telah melalui proses telaah cukup panjang oleh tim ahli yang terdiri dari berbagai latar belakang, diantaranya arkeolog dan sejarawan. Awalnya, kata Aswad, ada ratusan cagar budaya didaftarkan, namun setelah ditelaah oleh tim ahli dengan mengacu pemenuhan kriteria cagar budaya, hasilnya baru 8 bangunan memenuhi syarat ditetapkan sebagai cagar budaya.
Jadi ada dua. Jadi ada tim pendaftar. Jadi tim pendaftar kemudian disampaikan kepada tim ahli untuk ditetapkan. Tentu tim ahli sudah melalui sidang, melalui rapat panjang ini. Karena tentu bicara kriteria, bicara pemenuhan. Karena tidak bisa juga kita langsung menyimpulkan itu bahwa ini cagar budaya. Harus mengacu kepada undang-undang tentang cagar budaya. Mantan Kepala Bapeda Bau-Bau ini mengatakan pasca penetapan 8 cagar budaya itu selanjutnya akan diusulkan ke Kemendikbudristek untuk ditelaah kembali. Sebelumnya, Benteng Wolio Kota Bau-Bau telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh Kemendikbudristek tahun 2021 lalu. Aswad juga menambahkan 8 cagar budaya tingkat Kota Bau-Bau yang telah ditetapkan itu akan disosialisasikan kepada camat, lurah, serta RT RW sehingga diketahui tata cara pelestarian cagar budaya tersebut harus mengacu kepada kaidah-kaidah perlindungan cagar budaya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mendata satu kelompok peternak ayam petelur untuk diberikan bantuan dari Pemprov Sulawesi Tenggara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Terus terang di sini memang kalau telur kurang sekali. Tidak ada ayam pedaging, kayak ayam petelur kurang. Karena kita terkenal di pakan. Jumlah ayam petelur di Kota Bau-Bau sangat terbatas dan tak cukup memenuhi kebutuhan telur lokal. Data bidang peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau, hanya ada 4 peternakan ayam petelur di Bau-Bau, di mana 3 diantaranya gulung tikar lantaran tak mampu bertahan di tengah kenaikan harga pakan ternak. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengungkapkan, rata-rata telur ayam di Bau-Bau didatangkan dari luar provinsi seperti Sulawesi Selatan dan Kota Surabaya demi menutupi kebutuhan konsumsi lokal. Untuk kembali meningkatkan produksi telur daerah, bidang peternakan belum lama ini menerima informasi dari UPTD Provinsi untuk mendata kelompok peternakan telur guna usulan bantuan ayam petelur. Bantuan bersumber dari provinsi itu berupa ayam petelur tanpa pakan dan kandang yang rencananya bakal diserahkan dalam periode Oktober hingga Desember 2022 ini. Sementara kami masih mencari kelompok karena yang terdata baru-baru ini ayam petelur kan itu 3 atau 4, tapi yang bertahan sekarang tinggal 1, tinggal raja telur. Itu pun sudah minim juga karena pada pas zaman COVID itu terkendal di pakan, akhirnya banyak gulung tikar. Akhirnya cuma pemasukan dari luar provinsi, susul dengan Surabaya. Lanjut Yusriati mengenai berapa banyak jumlah bantuan ayam, pihaknya belum dapat bocoran, hanya saja diberikan pada satu kelompok yang memenuhi syarat. Satu kelompok itu, kata Yusriati, minimal beranggotakan 10 dan maksimal 20 orang. Sementara Dinas Pertanian menghunting kelompok peternak di 2 wilayah kecamatan, yakni Palabusa dan Labalawa. Kedua kelompok itu akan diseleksi dan diminta komitmennya dalam pemeliharaan bantuan tersebut. Berbeda dengan ayam petelur, ayam pedaging jumlah peternakannya di Bau-Bau cukup banyak dan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daerah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. PT Pelni berencana membangun galangan kapal di Kota Bau-Bau. Rencana tersebut telah disampaikan PT Pelni kepada Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse. Mengenai hal itu, Afriansa kembali menurunkan laporannya. Bahwa semalam PT Pelni ingin membangun dok atau bengkel laut untuk memberikan pelayanan terhadap 50 buah kapal Pelni yang PT Pelni berencana membangun galangan atau tempat perbaikan kapal di Kota Bau-Bau. Rencana tersebut telah disampaikan jajaran PT Pelni kepada Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, belum lama ini. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, mengungkapkan rencana pembangunan galangan kapal oleh PT Pelni tersebut untuk memberikan pelayanan terhadap sejumlah kapal milik perusahaan negara itu yang lalu lalang di kawasan timur Indonesia. Saat ini, kata Ahmad Munianse, PT Pelni sedang mencari lahan yang dianggap layak untuk pembangunan galangan kapal itu. Bahwa semalam PT Pelni ingin membangun dok atau bengkel laut untuk memberikan pelayanan terhadap 50 buah kapal Pelni yang lalu lalang di kawasan timur. Mereka sudah melihat beberapa tempat, satu diantaranya di Sula yang Senapati, kemudian satunya lagi di Beneko.
Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini mengatakan dari beberapa tempat yang telah ditinjau, PT Pelni kemungkinan akan memilih lokasi di Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betuambari. Pun demikian, kata Ahmad Munianse, jika memang Pelni memilih lokasi tersebut, dirinya meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengkaji lebih dulu agar tidak saling berbenturan dengan kepentingan pengembangan Bandara Betuambari. Kelihatannya mereka akan memilih Bonekom karena mempertimbangkan keamanan laut, utamanya pada musim barat, agar sedikit terlindungi. Ini penting untuk dikaji. Kebetulan ada Pak dari PU ini, Tata Ruang, untuk dikaji kalau seandainya itu benar dan disepakati bagaimana kaitannya dengan bandara. Munianse mengatakan pemilihan lokasi di Bonekom memang tidak berhubungan langsung dengan lalu lintas penerbangan, tetapi akan berhubungan langsung dengan jalur transportasi darat menuju bandara jika ke depan terminal bandara dipindahkan. Mungkin tidak berhubungan langsung dengan penerbangan, tapi berhubungan langsung dengan jalur transportasi. Apakah masih layak? Karena nanti dengan dibalikannya muka terminal bandara, itu jalanan utama itu justru berada di kuburan Betuambari. Munianse mengatakan setiap pembangunan strategis yang dibutuhkan Kota Bau-Bau tetap akan diputuskan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan kepentingan lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau menetapkan 8 bangunan menjadi cagar budaya tingkat Kota Bau-Bau. PT Pelni berencana membangun galangan kapal di Kota Bau-Bau. Pendengar, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.